البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita masuk di halaman 14 bagian bawah itu, disimak baik-baik yang punya kitabnya. Qala al-mu'allif asbahullah, walidha, oleh karena ini, fa inna awwala suratin anzalahu Allah azza wa jalla ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta'muruhu bil ilm. Oleh karena ini, maka sesungguhnya surat yang pertama kali Allah telah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan beliau agar berilmu. Dan bahkan waktu itu usia beliau sudah tidak muda lagi. Usianya 40 tahun. Menerima wahyu yang pertama dalam kondisi Jibril alaihissalam mengajarkan kepada beliau, dan beliau pun mengatakan ma'ana biqari. Setiap kali diperintahkan membaca Iqra, beliau mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Sampai akhirnya beliau bisa baca. Membaca apa? Dari hafalan yang beliau hafalkan. Karena beliau adalah Nabi al-ummi, alladzi la yaqra wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa menulis, tidak pula membaca. Kita lihat barakallahu fikum, Allah Ta'ala mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari gumpalan darah. Bacalah, dan sungguh Rabbmu adalah Zat yang Maha Mulia yang telah mengajarkan bil qalam, dengan pena, yang mengajari manusia yang semula belum mengetahui. Jibril alaihissalam saat itu ketika mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau usianya 40 tahun. Dalam artian sudah tidak muda lagi tapi masih semangat belajarnya. Menunjukkan bahwasannya motivasi buat kita, usia itu bukan sebagai tolak ukur semangat ataukah tidak dalam belajar. Tapi pastikan ditumbuhkan rasa semangat dari diri kita, memotivasi diri untuk senantiasa bisa mendapatkan ilmu tersebut. Lihat, setiap kali diperintahkan baca Iqra, ma'ana biqari, ma'ana biqari, bacalah. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dia mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Lihat, sampai akhirnya beliau bisa baca. Nah, barakallahu fiik, yang beliau hafalkan dari hafalan beliau. Karena untuk tulisan beliau enggak bisa baca ya. Ummi, nabi yang ummi. Kita lihat, wa kana sadru hadhihi surah, yang mana ujung daripada surat tersebut, awal ma nuzila 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhu rabbuhu fiha bil ilm. Rabbnya memerintahkan padanya dengan ilmu. Pertama kali ilmu. Lihat, jadi ilmu yang pertama kali dulu, karena dengan ilmu, sebagaimana perkataan sebagian para salaf, bahwasanya al-ilmu bidayatul yakin. Ilmu itu awal permulaan daripada keyakinan. Orang yakin
dengan apa yang dia jalani, di antaranya sebabnya karena ilmu. Kama anna al-jahla bidayatus syak. Sebagaimana kebodohan itu awal permulaan daripada keraguan. Orang ragu, bimbang, tidak yakin, sebabnya karena kebodohan. Makanya Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih sering ana nukilkan juga itu ya, di awal-awal kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, beliau mengatakan apa? I'lam. I'lam apa? Hudita, i'lam hudita anna afdalan minan ilmun yuziru syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusul 'abda ilal matlubi. Menunjukkan ilmu itu benar-benar luar biasa keutamaannya. I'lam, ketahuilah, semoga engkau senantiasa diberikan petunjuk. Sesungguhnya karunia dan anugerah yang paling agung adalah al-ilm. Yuzilu syakka anka wad-daran, yang bisa menghilangkan keraguan dari dirimu dan bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada hatimu, kotoran kesyirikan, kebid'ahan, kebodohan. Mafhum? Kita lihat lagi. Wa qad ayat fi surati Muhammad. Demikian juga ayat yang semisal dengannya adalah dalam surat Muhammad. A'ni qaulullah azza wa jalla, maksudnya adalah perkataan Allah taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Artinya, maka ketahuilah, ilmu ini ya, perintah dan mengilmui. Maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Ta'ala. Wastaghfir lidzambik, dan mintalah ampunan terhadap dosamu. Dan untuk orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun wanita. Jadi perintah untuk istighfar. Ini kan istighfar itu kan dengan ucapan, ya kan? Ini setelah adanya ilmu. Nah, Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih memasukkan ayat ini dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah di awal-awal itu untuk berdalilkan bahwasanya apa? Bab al-ilm qabla al-qaul wal amal. Imam Bukhari meletakkan bab tadi. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramalan. Al-ilm qabla al-qaul wal amal. Mafhum? Dalilnya ini di antaranya. Fa'lam, perintah untuk ilmu. Kemudian apa barakallahu fiik? Ucapan la ilaha illallah. Itu juga terkandung di dalamnya juga apa? Bentuk pengamalan dia di dalam beribadah itu memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, istighfar. Paham ya? Amalan atau bukan? Amalan, tapi ada ilmu dulu. Paham ya? Naam. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui tempat usaha kalian dan tempat tinggal kalian. Fa inna fiha al-amr bil ilm wal amal. Di sini ada perintah untuk ilmu dan amal. Mana yang ilmu? Fa'lam. Mana amalan? Istaghfir. Paham ya? Fal bashariyatu kulluha, maka manusia semuanya, bal alimul ins wal jin. Nah, bal alamul ins wal jin kulluhum la ghina lahum 'anil ilm syar'i, masyaallah. Lihat ini. Bahkan semua alam jin dan manusia, mereka semuanya itu tidak merasa cukup atau tidak merasa apa? Nah, barakallahu fiik, cukup di hadapan mereka dengan ilmu syar'i. Maksudnya mereka semuanya memerlukan ilmu syar'i. Paham ya? Yahtaju ila ilmu syar'i. Mereka memerlukan ilmu syar'i. Tidak bisa mereka merasa cukup kemudian enggak perlu ilmu atau yang semisalnya. Wala yumkin an yata'atta li ahadil ilm syar'i illa an yabhasa anhu. Penting ini. Dan enggak mungkin ilmu syar'i itu akan mendatangi seorang pun kecuali dia mencarinya. Jadi orang itu akan dapat ilmu syar'i kalau mencari. Jadi bukan berpangku tangan diam di rumah, ya kan? Pantun kemarin bagus sekali ya pantunnya itu ya. Jadi harus belajar. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Wa inna kabira qaumi la 'ilma 'indahu saghirun idza taffat 'alaihi al-jahafil. Wa inna saghiral qaumi in kana 'aliman kabirun idza ruddat ilaihi al-mahafil. Artinya belajarlah, karena sesungguhnya seorang itu tidaklah dilahirkan dalam keadaan berilmu. Langsung berilmu lahir enggak ada. Perlu proses. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan tidaklah orang yang saudara kita yang berilmu itu seperti orang yang bodoh. Dan sesungguhnya pembesar kaum kalau tidak punya ilmu di sisinya, itu mereka dianggap kecil.
apabila mereka sedang berkumpul mengelilinginya. Begitu pula sebaliknya. Orang yang mungkin kecil di hadapan kaum tersebut, di tengah-tengah kaum dia orang kecil, orang bawahan, in kana aliman, jika dia berilmu, kabirun, maka dia dianggap besar. Idza ruddat ilaihil mahafilu, apabila semua permasalahan pun dikembalikan kepadanya. Mafhum? Syahidnya di sini barakallahu fi, perlu proses. Khalifah yang mulia Harun ar-Rasyid rahmatullahi alaih waktu itu berkata kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ingin mendengarkan Muwatta Malik. Kemudian di tengah-tengah perbincangan sama-sama menanti dan menunggu, kemudian Imam Malik bin Anas mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya kan, ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Maksudnya orang itu proses, perlu berangkat mencari. Ya, bukan berpangku tangan kemudian ingin mendapatkan ilmu, tidak. Kita lihat ini, illa an yabhatha anhu bi jiddin wa azmin wa inayatin wa tafawwuqi inayatih bi kulli syai'in min mata'il hayat. Artinya, dan tidak akan datang ilmu syar'i kepada seorang pun kecuali dia mencari dengan sungguh-sungguh, bertekad bulat dan perhatian penuh, melebihi perhatiannya terhadap segala sesuatu dari apa? Dari kenikmatan, kelezatan kehidupan ini. Makanya orang mencari ilmu proses. Kadang-kala ada pahit, ada manisnya. Kadang ada susahnya, kadang ada senangnya. Pantunnya, nah barakallahu fiik, mengenai orang kalau nggak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, dia akan apa? Diuji dengan apa? Kerendahan, kebodohan seumur hidupnya. Ngeri barakallahu fiik. Pantunnya Raihan, na'am ahsanta barakallahu fiik. Wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tadarra'a dhillal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi. Ini bagus sekali pantunnya itu. Dan barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, pahitnya dalam artian kadang susah, ya, kadang na'am barakallahu fiik, na'am, harus prihatin, harus sabar dalam mencari ilmu, kadang harus menghafal, mengulang lagi pelajarannya, sabar. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, niscaya dia akan apa? Akan menelan kerendahan, kebodohan seumur hidupnya. Lihat. Paham ya? Kerendahan, kebodohan seumur hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, dan barang siapa yang terlewatkan masa mudanya mencari ilmu kok terlewatkan, fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi. Takbir 4 kali untuk orang tersebut karena sudah mati. Waktunya sudah enggak ada lagi. Makanya ketika masih ada waktu luang, ya kan? Masih ada usia, masih mampu untuk barakallahu fi mengkondisikan keadaan, jangan pernah lupa yang namanya ilmu ini barakallahu fi. Dipelajari walaupun sedikit demi sedikit, sabar dalam mencarinya. Jangan sampai mudah patah hati, mudah putus asa, jangan. Karena patah hati, putus asa, sakit hati, tersinggung, itu semuanya sebagai penghalang orang dalam mencari ilmu. Baru patah hati sedikit, tersinggung, sakit hati, udah nggak belajar lagi. Dapat ilmu dari mana seperti itu? Justru ketika sakit hati itu, kuatkan imannya, kuatkan hatinya, berangkat lagi. Gitu caranya. Karena kalau sakit hati itu nggak diobatin, kapan sembuhnya? Obatnya apa? Obatnya di majelis ilmu tadi, datang lagi. Lama-lama sembuh insyaallah. Ya kan? Tapi kalau tersinggung dikit, sakit hati dikit nggak berangkat, sakit terus. Maksudnya hati itu diobati barakallahu fiik. Obatnya ilmu tadi, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sabar dalam cari ilmu. Nah, kadang harus jatuh bangkit lagi, bangkit jatuh lagi. Paham ya? Kita lihat di sini. Karena ilmu luar biasa kedudukannya. Lidza, oleh karena ini qala Allah azza wa jalla fil ayatil karimah min suratul Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Lihat. Diangkat derajatnya karena apa? Ilmu dan iman. Bukan karena hartanya, bukan karena tahta dan kedudukannya, bukan karena wanita cantik yang dia miliki, tapi karena apa? Ilmu dia. Ilmu. Dikarenakan ilmu dan iman.
Masya Allah. Jadi antum yang misalkan sejak kecil mondok di pondok pesantren, nggak pernah sekolah umum ya kan, nggak pernah punya ijazah wala rapot wala syai', nggak usah khawatir sudah. Paham ya? Kalau ilmu ada, derajat itu diangkat nanti oleh Allah Taala. Jangan ngandalkan gara-gara pengen dapat gelar LC, ya kan, MSc, profesor, doktor, bangga jangan. Itu semuanya tidak bisa menjamin. Tapi ilmu, lihat, jaminan langsung dari Allah Taala, diangkat derajatnya. Ilmu wal iman. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan, semua perkara yang sedetail apapun, sekecil apapun Allah Taala mengetahuinya. Wa hadza wa'dun minallahi tabaraka ta'ala, janji. Ini adalah janji dari Allah Taala. Yang mana janji Allah pernah enggak Allah Taala menyelesaikannya? La yukhliful mi'ad. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiik, tidak pernah menyelisih janjinya. La yukhlifu wa'dah, tidak pernah menyelisih janjinya Allah Subhanahu wa taala. Janjinya diangkat derajatnya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih janjinya. Bi annahu yarfa' ahlal ilm wa ahlal iman alladziina ta'allamul ilma syar'i. Bahwasanya Allah Taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Mereka yang pelajari ilmu syar'i wa amilu bihi dhahiran wa batinan, dan mereka mengamalkan secara zahir dan batinnya. Mafhum? Ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya keutamaan ilmu syar'i. Kalau dia punya ilmu, walaupun dia tidak punya pangkat, enggak punya gelar, enggak punya jabatan, insyaallah dijamin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum enggak perlu minder ya, yang enggak pernah sekolah ya kan, enggak pernah sekolah umum ya kan, enggak punya rapot ya, enggak pernah menerima ijazah ya kan, santai aja. Selama ilmu itu ada, insyaallah aman, tenang, tentram insyaallah. Karena nanti barakallahu fiik, jaminan rezeki dan ekonomi itu semua sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz untuk jatahnya masing-masing. Jadi jangan pernah antum tertipu, terdoktrin tetangga sebelah yang biasanya mereka ngomel-ngomel, anak sekolah di mana, ijazahnya mana, rapotnya mana, nilainya berapa, juara berapa, sekolah kelas berapa. Langsung minder, jangan, santai aja, tenang aja. Paham ya? Karena banyak orang yang sekolahnya tinggi, sampai mungkin sekian, mungkin S1, S2, S3, ekonominya pun sama dengan orang yang sekolah. Ya enggak? Ujung-ujungnya jual apa? Jualan pisang juga ada, jualan macam-macam. Paham ya? Jualan makanan, jualan ini. Jadi yang menjamin rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, bukan ijazah, bukan rapot, bukan nilai. Paham ya? Nilai yang di sekolah-sekolahan umum itu ya. Jadi antum-antum ini enggak pernah sekolah, santai aja. Paham ya? Enggak pernah sekolah umum maksudnya ya, enggak usah tertarik. Ingin mencoba mencicipi, jangan. Itu namanya mundur ke belakang namanya. Terus imam maju ke depan atau istiqamah. Wa haqqan fa innal iman as-sahih la ya'ti illa min tariqil ilmi syar'i sahih. Kata beliau, dan benar, sesungguhnya iman yang sahih itu tidak akan datang kecuali dari jalur ilmu syar'i. Yang mengetahui hal ini, kadar-kadar seperti ini, ya orang-orang yang sudah berilmu. Kalau orang-orang bodoh enggak percaya seperti ini. Karena orang bodoh itu belum pernah menjadi orang yang berilmu. Sebutkan perkataan Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah. Data kita lewat berkali-kali itu. Orang bodoh itu enggak tahu kadar orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Sedangkan orang berilmu tahu kadar orang bodoh karena pernah menjadi orang bodoh. Ya kan? Orang yang berilmu pernah enggak bodoh dia? Pernah. Orang berilmu pernah bodoh dia, tahu kadarnya, tapi orang yang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Ingat enggak? Apa? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Disebutkan dalam kitab Adab Dunya wad Din, Al-Imam Abdullah bin Mu'taz rahmatullahi alaihi mengatakan, al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan, wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Orang yang berilmu itu tahu kadar dirinya orang yang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Orang yang berilmu ini mantan, dulu pernah bodoh dia, akhirnya belajar berilmu dia. Sedangkan orang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Bisa dipahami? Makanya lihat ini. Jadi dengan jalur ilmu syar'i, iman itu akan benar dan sahih.
fawa'adahumullah birraf'ah wa 'uluwil manzilah wal mahabbah wa ridwan minhu, lihat. Maka Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka rif'ah, kedudukan yang tinggi, wa 'ulul manzilah, dan juga kedudukan yang tinggi, dirangkat derajatnya, wal mahabbah, kecintaan, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang mencari ridha Allah, mudah kuncinya. Dia belajar ilmu syar'i, amalkan, dakwakan, sabar dan berdakwah. Itu insyaallah mendapat ridha Allah taala. Tapi kalau mencari ridha manusia bagaimana? Seringnya bagaimana kalau mencari ridha manusia seringnya? Seringnya tidak dapat atau kecewa. Ya kan? Karena apa, Zam? Naam, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu suatu puncak yang tidak bisa diraih. Sudah berusaha semaksimal mungkin agar bosnya senang, ya kan? Bosnya memuji pekerjaannya, sudah dibikin sedemikian rupa tetap enggak cocok dengan keinginannya. Karena ridha manusia. Tapi kalau dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, banyak jalan menuju hal tersebut. Kita lihat sini. Bisababi ilmihim wa imanihim, dengan sebab iman mereka dan ilmu mereka. Wa kullama kana al-insanu wasi'al ilmi 'amilan bihi fa huwa akmalul mu'minin imanan, masyaallah. Maka setiap kali seseorang itu luas ilmunya, beramal dengannya, maka dia adalah orang-orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya. Wa aqrabuhum manzilatan min rabbih subhanahu wa ta'ala, dan orang yang paling dekat kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, lihat, ilmu. Jadi ilmu jangan sampai disepelekan, jangan sampai barakallahu fiik, direndahkan. Ilmu dijunjung setinggi mungkin. Al ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu mengenal petunjuk beserta dalilnya, dan tidak sama antara ilmu dan taklid. Mafhum? Naam, kita ambil dikit lagi. فإذا قرأ المؤمن هذه الآية ونظائرها أحب العلم وبحث عنه والتمسه عند أهله. Maka apabila seorang mukmin membaca ayat tersebut dan yang semisalnya, niscaya dia akan cinta terhadap ilmu dan akan mencari ilmu dan akan terus mencari pemilik ilmu tersebut. Wa amila bihi, dan dia akan mengamalkan ilmu tadi. Wa da'an nasa ilaihi wa rakhabahum fi, dan akan mengajak manusia untuk berilmu, mendakwahkan maksudnya, dan memotivasi manusia mereka untuk berilmu juga. Fantafa'a huwa bi nafsihi wa nafa'allahu bihi ghairah, dan akhirnya dia mengambil manfaat dia untuk dirinya, dan juga Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan sebab dia yang lainnya. Itu bedanya apa? Al-alim dengan apa kemarin? Al-abid. Kalau al-abid itu manfaatnya terbatas untuk dirinya, sedangkan al-alim itu manfaatnya untuk dirinya, untuk orang lain. Makanya perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih apa kemarin? Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badr 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan semua bintang yang ada. Paham ya? Kalau bintang-bintang yang ada itu menyinari hanya untuk dirinya saja, terbatas. Sedangkan yang namanya bulan purnama, itu lihat cahayanya bagaimana, menyebar, meluas, banyak manfaatnya. Bisa dipahami ya? Itulah keutamaan apa? Orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, dan banyak dalil mengenai hal tersebut. Di antaranya juga dalil yang kisah orang membunuh berapa nyawa itu? 100 jiwa dia bunuh. Itu kaitan dengan orang alim dan abid. Paham ya? Orang ingin minta taubat, solusinya ada taubat atau tidak, malah dikatakan enggak ada peluang lagi, dibunuh sekalian ahli ibadah tadi. Ya kan? Akhirnya datanglah berahlul ilm. Setelah dia membunuh 100 jiwa, datang berahlul ilm, diarahkan apa yang menghalangi antara diri dengan taubat. Intalik ila ardin kadza wa kadza, pergilah orang tadi. Bisa mengarahkan enggak orang yang berilmu ini? Bisa mengarahkan. Dia selamat dan bisa menyelamatkan orang lain. Itulah orang yang berilmu. Tapi lihat ahli ibadah yang pertama tadi, ahli ibadah. Dia sudah enggak selamat dan tidak bisa menyelamatkan orang lain. Nah, makanya pastikan ketika kita beribadah didasari oleh apa? Al-ilm. Kita lihat dikit lagi kata beliau, fantafa'ahu wa bi nafsihi wa nafa'allahu bihi ghairah, ta'assiyan bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi da'watihi wa siratihi, masyaallah. Dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya dan juga perjalanan beliau, sabar dalam berdakwah, ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, ini siapa yang menasihatkan ini? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin
Abdul Wahhab rahmatullahi alaih di dalam kitab Al-Ushul Shalah tadi awal-awal itu. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Itu kalau kita memiliki 4 perkara ini kita tunaikan, insyaallah bismillah aman. Dan insyaallah bismillah selamat dunia akhiratnya. Ilmu dia miliki, diamalkan, dakwahkan, sabar dalam berdakwah. Insyaallah taala itu jalan menuju apa? Dan keselamatan dunia dan akhirat. Wa qala azza wa jalla wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu, minta tambahan ilmu, bukan harta, minta tambahan ilmu. Wa huwa khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu Allah azza wa jalla an yas'alahu ziyadah, yang mana ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah perintahkan beliau untuk minta tambahan. Tambahan apa? Minal ilmin nafi', tambahan ilmu yang bermanfaat, alladzi yusmiral amal salih, yang melahirkan membuahkan amalan saleh. Jadi ilmu bermanfaat menghasilkan ilmu apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan amalan yang saleh. Wa huwal ilm bi kitabillahi azza wa jalla wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena semua ilmu yang ada itu bisa dikatakan menyibukkan semua ilmu yang ada itu, ilmu dunia, ilmu yang lainnya, kecuali ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bisa menyelamatkan. Pantunnya, ayo pantunnya. Udah hafal? Antum udah hafal pantunnya? Hizam. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Yang kalau baca pantun yang keras ya. Kalau baca pantun enggak keras nanti enggak kedengaran. Qulul ulumi siwal Qur'an mashghalatun illa al-hadits wa illa al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswas syayatin. Itu bagus sekali pantunnya itu. Semua ilmu-ilmu yang ada itu menyibukkan, kecuali ilmu apa? Ilmu hadis dan ilmu memahami agama. Ilmu itu pada hakikatnya adalah yang di dalamnya ucapan haddatsana fulan. Ilmu apa yang namanya? Ilmu hadis, ya kan? Adapun selain itu hanya bisikan syaitan yang terkutuk. Lihat. Jadi ilmu Al-Qur'an Sunnah. Kata beliau, kita lihat sini. Faqad 'allamahu Allah 'azza wa jalla kitab as-sunnah, dan sungguh Allah telah mengajarkan Al-Qur'an was sunnah. Wa hafizallahu tabaraka wa ta'ala hadzal ilmu syar'i, dan sungguh Allah telah menjaga ilmu yang syar'i ini kama fi qoulihi 'azza wa jalla inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikr, yaitu Al-Qur'an, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Wa hiya maziyatun lima unsur, yang mana itu merupakan keistimewaan terhadap apa yang telah diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nadari ila kutub al-mutaqaddimah allati nuzilat qabla Al-Qur'an, ditinjau dari kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini paling sempurna. Wa ma jara 'alaiha min at-tahrif wa at-taghyir wa at-tabdil, dan apa saja telah berjalan mengenai kitab-kitab terdahulu berupa tahrif, pengubahan makna, wa taghyir, perubahan, wa tabdil, pergantian. Sedangkan Al-Qur'an ini tidak ada. Setiap kali ada yang ingin masukkan pasti ketahuan. Falamma kanatil ummah akhiral umam, maka tatkala umat ini adalah umat yang paling terakhir, wal kitab akhirul kutub al munazzalah min indillah, dan kitab juga yang paling terakhir, kitab-kitab yang turunkan dari Allah Subhanahu wa taala, war risalah akhir risalat, dan kerasulan juga akhir rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takaffalallahu bihifdzi dzalika, maka Allah taala menjamin dengan apa? Dengan menjaga hal tersebut. Allah Ta'ala menjamin menjaga Al-Quran rahmatan li hadil ummah, sebagai bentuk kasih sayang terhadap umat ini, li'alla tadil an sawa'is sabil, agar umat ini tidak sesat dari jalan yang lurus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Falhamdulillah ala ni'amih fahiya wasiyatun li atba'in nabi sallallahu alaihi wasallam an yalja'u ila Allah azza wa jalla liyazidahum minal ilmin nafi' wa qul rabbi zidni ilma. Maka segala puji bagi Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, yang mana itu merupakan wasiat agar senantiasa mengikuti, atau itu adalah wasiat untuk para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tambahkan kepada mereka ilmu nafi'. Wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku
tambahkanlah untuk diriku al-ilm, permintaan untuk ditambahkan apa? Ilmu. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.